Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Kita akan mencari tahu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenisnya. Ada 5 jenis paragraf. Yang pertama, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Pengertian dari deskripsi yaitu deskripsi dia bahasa Latin yaitu describer yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tes deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi ini menjelaskan mengenai suatu gagasan, tempat, peristiwa, atau objek seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek ke dalam tulisan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami objek dan peristiwa yang digambarkan atau dideskripsikan si penulis. Apa saja sih cirinya teks deskripsi? Mari kita lihat sama-sama ya. Ciri-cirinya: 1. Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana. Melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Memaparkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objek seperti warnanya, bentuknya, ukurannya, atau kepribadiannya. Apa saja sih jenis-jenis deskripsi? 1. Objektif, 2. Subjektif, dan 3. Spasial. Kita mari lihat pengertiannya dan contohnya. Objektif. Teks deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Contohnya, buah mangga merupakan buah yang lazim ditemukan di keseharian. Warna dan bentuk buah ini bervariasi. Ada yang berwarna hijau tua, hijau kekuningan, dan ada yang warnanya kuning. Bentuknya pun beragam, mulai dari lonjong sampai bulat sekalipun. Ketika matang, buah ini rasanya sangat manis. Selain dinikmati saat matang, buah mangga ini bisa dinikmati secara mentah atau saat masih muda. Mangga yang masih muda bisa dinikmati dengan cara membumbuinya dengan bumbu rujak. Para penggemar rujak ataupun ibu hamil biasanya sangat menyukai buah mangga ini. Jadi lapar ya. Ngomong-ngomong tentang mangga jadi lapar.
Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Subjektif. Tes deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari tes deskripsi objektif. Tes deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contohnya, tidak lama dengan rasa penasaran, ku coba melirik orang-orang di sekelilingku. Di sebelah kiriku, seorang gadis berambut panjang menarik hatiku sambil melirik. Ku perhatikan dia. Rambutnya pirang, rambutnya kuning, indah. Matanya memandang sayu ditambah dengan bibirnya yang tipis. Dia membuat jantungku berdetak hebat. Rasanya aku mengenalnya. Tapi di mana ya? Spasial. Bukan spesial ya, spasial. Teks deskripsi spasial dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya dalam teks ini bisa menjelaskan suatu ruangan, benda, atau tempat dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, dan bawah, dengan detail dan spesifik. Contohnya, ruangan berukuran 17 meter kali 10 meter ini sangat layak untuk ditempati. Dinginnya yang tinggi menjulang ke atas. Ruangan yang sebesar kolam renang umum membuatnya sangat nyaman untuk ditinggali, bahkan untuk berdua ataupun bertiga. Tidak ada sekat yang membatasi, ditambah satu buah kasur yang besar dan ruangan menuju balkon di tempat pojok depan. Ada kompor dan alat memasak lainnya di pojok belakang, berdampingan dengan pintu yang menuju ke kamar mandi. Terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini bersama saya ya. Dibaca-baca lagi tadi hal-hal yang penting, dicatat tadi hal-hal yang penting juga, dan banyak latihan dan banyak membaca ya. Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Dan sampai jumpa pada video-video pelajaran selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah anak-anak. Salam.